Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasul Amal dari kelas 4C. Di sini akan memberikan penjelasan singkat tentang materi fikih kelas 9 semester 1, yakni tentang jual beli. Nah, langsung saja di sini kita langsung ke pengertian jual beli. Secara bahasa berasal dari bahasa Arab, yakni al-bay'u, yang berarti tukar menukar secara mutlak atau mutlak al-mubadalah, atau berarti tukar menukar sesuatu dengan sesuatu atau barang dengan barang, yakni muqabalah syai' bi syai'. Nah, sedangkan secara istilah, jual beli ini adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan yang disertai dengan lafal ijab dan qabul menurut tata aturan yang telah ditentukan dalam syariat Islam. Langsung ke rukun jual beli. Nah, rukun jual beli ini ialah suatu hal yang harus ada dalam jual beli ini gitu. Jadi jika salah satunya tidak ada, maka tidak sah jual beli tersebut. Mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun jual beli ada 4, yakni yang pertama ada penjual dan pembeli, yang kedua ada barang yang diperjualbelikan, seperti misalnya barang kulkas atau apa segala yang ingin diperjualbelikan gitu. Kemudian yang ketiga ada alat nilai tukar pengganti barang, misalnya uang kan. Misalnya beli kulkas misalnya kan. Nah, alat nilai tukarnya itu uang gitu. Kemudian yang terakhir rukunnya ialah adanya ucapan serah terima antara penjual dan pembeli atau ijab qabul. Nah, langsung kita ke syarat. Nah, kita kan sudah membahas tadi tentang rukun jual beli, yang mana hal-hal yang harus ada dalam jual beli ini gitu. Nah, kemudian syarat jual beli. Syarat adalah suatu syarat atau ketentuan yang harus dipenuhi sebelum terjadinya jual beli ini gitu. Jadi ketika ingin melakukan transaksi atau jual beli, maka syarat-syarat ini harus dipenuhi terlebih dahulu gitu, agar bisa dianggap sah. Nah, yang pertama itu syaratnya kedua belah pihak harus baligh. Maksudnya baik penjual atau pembeli sudah dewasa. Kemudian yang keduanya berakal sehat. Penjual dan pembeli harus berakal sehat. Maka orang yang gila dan orang yang bodoh yang tidak mengetahui hitungan tidak sah melakukan akad jual beli. Sesuai dengan hadis Nabi yang artinya disyaratkan bahwa jual beli dilakukan oleh ahlinya, baik penjual maupun pembeli. Tidak sah jual belinya anak kecil, orang gila, dan orang yang safih atau bodoh. Nah, kemudian syarat yang ketiga bukan pemboros. Baik tidak suka maksudnya di sini tidak suka memubazirkan barang, baik itu dari penjual maupun pembeli. Kemudian yang keempat bukan paksaan, yakni atas kehendak sendiri. Jadi jika jual beli dirasa terpaksa, maka itu dianggap tidak sah gitu. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya Nabi SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu sah apabila dilakukan atas dasar suka sama suka. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Ibnu Majah. Nah, kemudian syarat yang kedua tadi syarat yang pertama. Kemudian syarat tadi kan syarat penjual dan pembeli. Nah, ini syarat yang kedua, syarat barang jual beli. Yang pertama itu syaratnya ialah barangnya harus ada saat terjadi transaksi. Jadi barangnya itu jelas dan dapat dilihat atau diketahui oleh kedua pihak, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman ketika sudah melakukan jual beli tersebut.
Kemudian yang kedua, barang yang diperjualbelikan berupa harta yang bermanfaat. Maksudnya bermanfaat di sini sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu, sesuai dengan apa yang kita butuhkan, bermanfaat bagi kita yang membelinya. Kemudian yang ketiga, barang itu suci. Nah, jadi barangnya itu tidak sah jika barangnya yaitu seperti kotoran, bangkai, dan barang yang menjijikan gitu. Tidak sah untuk diperjualbelikan dan hukumnya haram. Kemudian yang keempat, milik penjual. Nah, jadi barangnya itu bukan milik pinjaman atau sewaan atau barang titipan, itu tidak sah jika untuk diperjualbelikan. Jadi memang benar-benar untuk milik penjual gitu. Kemudian yang kelima, barang yang dijual dapat dikuasai oleh pembeli. Jadi tidak sah jika pembeli itu sudah membeli tapi tidak bisa dikuasai gitu. Seperti jual beli ayam kan, tidak sah jual beli ayam yang belum ditangkap, atau merpati yang masih berterbangan, ikan yang masih dalam kolam dan sebagainya. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad SAW, janganlah kamu sekalian membeli ikan yang masih di dalam air, karena sesungguhnya hal itu mengandung horor, yakni tipu muslihat atau belum jelas. Kemudian yang ketiga, syaratnya yang tadi kan barang, kemudian syaratnya yang ketiga, alat untuk tukar menukar barang. Nah, yang pertama itu harganya itu harus disepakati kedua belah pihak dan disepakati jumlahnya juga gitu. Jadi syaratnya itu harganya itu harus disepakati kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli. Jadi ketika sudah sepakat tentang harga tersebut, langsung diserahkan pada transaksi jual beli tersebut. Kemudian yang terakhir, apabila jual beli dilakukan secara barter atau bukan uang tetapi berupa barang, maka tidak boleh barang yang diharamkan. Nah, selanjutnya macam-macam selanjutnya syarat jual beli tentang ijab qabul. Ijab qabul itu kan penyerahan dan penerimaan gitu. Jadi adanya kesepakatan dan adanya pertemuan gitu, adanya kesepakatan. Nah, dalam ijab qabul yang dilakukan oleh penjual dan pembeli ini bisa berupa penyerahan dan penerimaan secara langsung, atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi atau nota dan lain sebagainya. Hal yang paling utama dalam jual beli ini atau dalam ijab qabul ini adalah kerelaan kedua belah pihak. Jadi kerelaan ini bisa dilihat pada saat akad ijab qabul ini berlangsung, dan ijab qabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi. Selanjutnya, macam-macam jual beli ditinjau dari segi hukum dibagi menjadi 3 macam, yakni yang pertama, jual beli yang sah, yakni memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana dalam fikih Islam atau kurang lebih yang telah dijelaskan tadi. Kemudian yang kedua, ada jual beli terlarang, yakni jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli. Contohnya, jual beli sistem ijon, yakni jual beli yang hasilnya itu belum nyata gitu, tapi sudah diperjualbelikan. Contohnya hasil tanaman belum nyata buahnya atau belum ada isinya gitu. Contohnya itu rambutan misalnya, kan yang masih berbunga sudah dijual. Nah, itu masih belum pasti gitu, belum nyata buahnya. Kemudian yang kedua, ada jual beli barang haram. Nah, mengapa haram? Jadi tidak sah karena haram, jadi dia itu menjual beli barang itu yang barang-barang haram gitu. Misalnya minuman keras, bangkai, darah atau daging babi. Nah, itu tidak boleh
termasuk ke dalam jual beli barang haram. Kemudian yang ketiga, jual beli sperma hewan. Karena termasuk dalam tidak sah ini, terlarang ini, karena sperma tidak dapat diketahui kadarnya dan tidak dapat diterima wujudnya. Sebagaimana Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang jual beli kelebihan air atau sperma. Hadis riwayat Muslim. Kemudian macam-macam jual beli yang keempat ialah bukan yang tadi itu, yang jual beli terlarang. Yang keempat, jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya, yang mana di sini bisa belum jelas kemungkinannya ketika lahir, hidup atau mati gitu. Ya, misalnya jual anak kambing misalnya kan, tapi masih dalam kandungan, nah kan belum jelas tuh antara hidup atau mati, bisa saja mati gitu kan, tidak pasti. Nah, sebagaimana Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian jual beli terlarang yang kelima ialah jual beli barang yang belum dimiliki. Maksudnya jual beli yang barangnya itu belum diterima oleh pembeli dan masih berada di tangan penjual. Kemudian pembeli itu akan menjualnya kembali sebelum menerima barang itu. Jadi jual beli barang yang belum dimiliki ini maksudnya barangnya itu belum diterima oleh pembeli, kemudian masih di tangan penjual. Nah, kemudian pembeli itu menjualnya gitu. Jadi belum ada wujudnya tapi sudah dijualnya lagi gitu. Nah, kemudian yang keenam, jual beli terlarang ialah jual beli barang yang belum jelas, yang mana di sini akan menimbulkan unsur gharar yang artinya ketidakjelasan dan menimbulkan spekulasi, seperti menjual buah-buahan yang belum nyata buahnya. Nah, kemudian tadi kan jual beli yang terlarang. Kemudian yang ketiga, jual beli yang sah tetapi dilarang agama. Ada disebabkan beberapa hal atau sebab akibat gitu. Nah, yang pertama itu jual beli pada saat khutbah Jumat, yang bisa dilihat pada Quran surah Al-Jumu'ah ayat 9, yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila disuruhkan untuk menunaikan sholat maka bersegeralah kamu untuk mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Di sini jelas bahwa ketika sholat khutbah Jumat gitu kan, maka kita utamakan khutbah Jumat tersebut daripada jual beli itu, maka harus kita tinggalkan. Kemudian yang kedua, jual beli dengan cara menghadang di jalan sebelum sampai pasar. Nah, hal ini disayangkan karena nantinya si penjual ini tidak tahu gitu, belum tahu harga yang pasti atau harga yang pas untuk pasar itu. Jadi jika dihadang sebelum sampai pasar, bisa kemungkinan akan terjadinya mahal atau kemurahan gitu, kemahalan atau kemurahan. Jadi belum pasti harga yang pas gitu. Sebagaimana hadis Rasulullah yang artinya, janganlah kamu menghambat orang-orang yang akan ke pasar. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian yang ketiga, jual beli dengan niat menimbun barang. Nah, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW yang artinya, tidaklah akan menimbun barang kecuali orang-orang yang durhaka. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, jual beli dengan cara mengurangi ukuran dan timbangan. Nah, hal ini tidak dibolehkan karena termasuk ke dalam penipuan gitu. Misalnya membeli telur 1 kilo, nah dikurangi gitu kan, jadi ternyata masih ons gitu kan, belum 1 kilo. Nah, itu tidak boleh karena itu termasuk ke dalam penipuan atau kebohongan.
Kemudian yang kelima, jual beli dengan cara mengecoh. Sesuai dengan hadis Nabi melarang memperjualbelikan barang yang mengandung tipuan gitu kan, hadis riwayat Muslim. Seperti misalnya menjual buah-buahan gitu kan, misalnya yang bagus itu ditaruh di bawah, jadi yang jahat itu ditaruh di atas gitu kan, jadi dengan maksud pembeli itu membeli yang bagian atas gitu. Nah, itu tidak dibolehkan, itu namanya mengecoh gitu. Kemudian yang keenam, jual beli barang yang masih dalam tawaran orang lain. Sesuai dengan hadis Nabi yang artinya janganlah seseorang menjual sesuatu yang telah dibeli orang lain. Karena hadis riwayat muttafaqun alaih. Karena yang barang yang telah dibeli orang lain itu sudah sesuai kesepakatan dengan penjual gitu. Jadi jangan penjual itu menjualnya ke orang lain lagi gitu, karena tidak pasti gitu, karena masih sepakat dengan pembeli satu, jangan langsung ke pembeli dua gitu, sepakatkan dulu dengan pembeli satu gitu. Baik, mungkin cukup sekian materi singkat tentang materi jual beli. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.